Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Maud Renada. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bisnis model kanvas, yaitu kedai kopi yang bernama The Holly. Alasan saya mengambil bisnis kedai kopi ini karena saya melihat orang-orang di sekitar itu gemar dengan kopi, apalagi anak-anak muda sekarang. Hal inilah yang mendorong saya untuk merintis kedai kopi ini. Selain menyajikan kopi, kedai The Holly ini juga menyajikan item yang manis, yaitu dessert sebagai pendamping saat menikmati secangkir kopi. Nikmatnya secangkir kopi akan lebih nikmat disantap dengan sepotong dessert. Kemudian dalam menyusun bisnis model kanvas ini terdapat beberapa elemen. Yang pertama ada value proposition, yaitu nilai keunggulan dalam sebuah bisnis berbeda dengan bisnis yang lain. Value proposition kedai The Holly ini yaitu yang pertama ada kualitas pelayanan cepat. Kedai The Holly menyajikan pelayanan cepat kepada customer agar saat pemesanan customer itu tidak merasa menunggu terlalu lama dan membuat customer itu merasa tidak nyaman. Kualitas kenyamanan tempat. Kedai The Holly ini menyajikan interior ruangan yang bagus yang membuat pelanggan itu nyaman dan dapat berfoto di kedai itu. Selain itu, kedai ini juga memberikan ruangan yang ber-AC, ruangan yang bersih, dan tentunya harum. Selanjutnya, harga ramah di kantong. Kedai The Holly ini memberikan harga kopi ramah di kantong, namun dengan kualitas minuman dan makanan yang enak. Selanjutnya ada letak strategis. Kedai The Holly ini berada di letak yang strategis, dekat dengan pusat perbelanjaan, dekat dengan perkantoran, dekat dengan universitas, dekat dengan tempat yang sering dikunjungi oleh orang-orang seperti tempat pariwisata. Kemudian ada pembayaran elektronik. Selain pembayaran cash, customer juga dapat membayar produk dengan pembayaran elektronik berupa kartu kredit atau kartu lainnya yang dapat dijadikan sebagai alat pembayaran. Elemen yang kedua dalam BMC ini yaitu customer segment, yaitu segmen pelanggan yang dijadikan target dalam sebuah bisnis. Customer segment pada kedai The Holly ini yaitu yang pertama ada pekerja kantoran, pelajar, kaum milenial, dan sebuah komunitas pun juga bisa. Customer relationship, yaitu bagaimana sebuah bisnis itu dapat menjalin ikatan atau berhubungan dengan customernya. Customer relationship pada kedai The Holly ini yaitu membership. Kedai The Holly ini memberikan kartu membership kepada pelanggan-pelanggan yang tetap atau pelanggan yang sering berkunjung membeli produk kedai kopi The Holly ini. Kupon dan diskon. Untuk memikat pelanggan membeli produk The Holly ini, kedai ini memberikan item yang menarik yaitu kupon dan diskon setiap eventnya. Kemudian ada penjualan online. Selain membeli produk kopi di kedainya langsung, customer juga membeli kopi lewat online yaitu melalui aplikasi. Elemen berikutnya yaitu channel, merupakan saluran yang digunakan untuk menyampaikan produk bisnis sampai ke konsumen. Cara yang digunakan kedai The Holly ini untuk menjangkau para customer yaitu melalui website dan sosial media yang memberikan informasi mengenai kedai The Holly ini dan juga delivery bagi customer yang memesan lewat online. Kemudian elemen berikutnya yaitu key activities, yaitu aktivitas setiap harinya dari kedai The Holly ini, yaitu yang pertama membuat kopi dan membuat dessert setiap harinya dengan varian dan rasa yang berbeda.
Kemudian ada mengecek penyediaan barang setiap harinya, pencatatan omset penjualan, dan pemasaran. Pemasaran ini sangat penting dalam sebuah bisnis untuk meningkatkan penjualan dalam bisnis. Elemen berikutnya yaitu key results. Hal-hal yang dapat menunjang bekerjanya key activities dalam kedai doli ini yaitu ada sosial media. Seperti yang saya sebutkan tadi, sosial media yang dipakai pada kedai doli ini berupa website, Instagram, aplikasi doli, dan lainnya. Mesin dan perabotan. Dalam menunjang berjalannya kedai kopi doli ini, maka membutuhkan beberapa perabotan seperti penggiling kopi, mixer, dan lain sebagainya. Kemudian ada pekerja. Kedai doli ini tidak akan berjalan baik tanpa adanya seorang pekerja yang membantu untuk menjalankan bisnisnya. Kemudian ada kedai atau outlet yang dapat memudahkan orang untuk menemukan produk kopi ini di tempat yang strategis. Kemudian selanjutnya ada brand. Brand ini menjadi ciri khas dari produk yang dijual oleh kedai kopi doli ini. Elemen berikutnya yaitu key partnership. Pihak yang dapat bekerja sama dengan kedai ini dengan tujuan yang dicapai bersama yaitu ada pemasok bahan seperti biji kopi, gandum, air, dan lainnya, dan ada sponsor dari event yang menjalin kerjasama dengan kedai doli ini dapat meningkatkan marketing penjualan kedai doli ini. Kemudian ada pekerja seperti barista profesional, ada pekerja dapur, dan juga cleaning service. Elemen berikutnya cost structure, yaitu rincian biaya yang digunakan untuk menjalankan key activities. Cost structure dari kedai doli ini yaitu yang pertama pemasaran. Biaya pemasaran yang digunakan atau dipakai oleh kedai doli ini berupa brosur, penjualan online, dan lainnya. Kemudian ada gaji pekerja yang sudah memberikan jasanya kepada kedai doli ini. Kemudian ada biaya operasional atau produksi, ada biaya sewa kedai, dan juga biaya pemeliharaan selama sebulan. Revenue stream, pendapatan atau keuntungan bisnis dari kedai doli ini, kedai kopi ini, itu berasal dari penjualan online maupun penjualan di kedai setiap harinya, dan pendapatan dari membership bagi pelanggan yang tetap atau sering berkunjung ke kedai doli, serta ada pendapatan dari sponsor, yaitu pendapatan kerjasama antara kedai doli dengan pihak lain dalam event-event tertentu. Demikianlah pembahasan mengenai BMC kedai kopi doli. Semoga dapat memberikan manfaat kepada kalian. Stay healthy and bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.